Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari ini kami diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Fokuslah pada Proses. Kekasih Tuhan, hari-hari ini keadaan di dunia semakin membuat begitu banyak orang tidak lagi peduli dengan proses. Semua orang berlomba untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Segalanya bisa dilakukan dengan instan. Keberhasilan bisa didapat dengan instan. Segala sesuatu, bahkan makanan pun kita inginkan makanan yang instan, yang siap saji. Tanpa peduli prosesnya untuk mengolah itu seperti apa. Banyak orang tidak peduli dengan hal itu. Yang penting adalah rasanya atau hasil akhirnya. Dunia membuat semua orang ingin segalanya itu instan, cepat, tanpa peduli dengan prosesnya. Dalam banyak hal demikian, kita menginginkan sesuatu yang cepat. Ketika kita mengalami kesulitan, sesegera mungkin kesulitan itu hilang. Ketika kita mengalami sakit, sesegera mungkin penyakit itu sembuh. Itu yang diinginkan oleh semua orang, ya. Namun kadang-kadang kita melupakan prosesnya. Kalau kita perhatikan di 2 Samuel pasal yang ke-6, ketika tabut Tuhan itu hendak dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem, ada satu peristiwa yang sangat menarik di situ. Dikatakan bahwa tabut itu ditaruh di kereta, ya, ayat yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Jadi kereta itu di tempat tabut Allah itu ditempatkan di kereta, kemudian dibawa oleh Usa dan Ahio. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Kemudian ayat yang kelima menjelaskan bahwa Daud dan orang-orangnya itu menari-nari di hadapan Tuhan, di hadapan tabut itu, diiringi nyanyian, kecapi, gembus, rebana, kelentung, dan ceracap. Namun kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kekasih Tuhan, kita lihat bahwa di sini sebuah kejadian yang mengerikan terjadi ketika tabut Allah itu tergelincir dan Usa berusaha menyelamatkan tabut itu. Ternyata Usa memegangnya, dan itu nggak boleh, sehingga Tuhan marah, ya. Dan saat itu Usa seketika itu mati di tempat itu. Ayat yang ke-8 berkata Daud sempat marah, gitu ya, karena berpikir bagaimana caranya kalau begini tabut Allah ini dapat dipindahkan ke Yerusalem, ya. Tabut Allah ini tidak bisa dipindahkan ke Yerusalem. Kekasih Tuhan, Daud melupakan satu hal yang penting,
bahwa bagi Tuhan bukan hanya masalah tabut itu sampai di Yerusalem hasil akhirnya, tapi prosesnya untuk sampai di sana harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah ada dalam sejarah tabut itu dibawa di gerobak, di kereta itu maksud saya. Tidak ada. Dari awal tabut itu selalu dipikul oleh para imam, ya. Tidak ada tabut itu ditaruh di kereta, dan itu yang tidak disadari oleh Daud. Daud berpikir bahwa dengan caranya dia, cara yang paling mudah, yang paling efektif, paling cepat, yang membawa tabut itu ke Yerusalem adalah dengan menaruhnya di kereta, ya, dan mendorongnya. Itu akan lebih mudah, itu akan lebih cepat. Tapi ternyata Daud melupakan proses. Daud berfokus kepada hasil akhir dan melupakan prosesnya. Kekasih Tuhan, akhirnya dalam cerita selanjutnya kita tahu bahwa tabut ini akhirnya dipindahkan ke Yerusalem dengan cara dipikul, ya, dipikul oleh para imam, ya, dan beberapa langkah mereka berjalan, mereka mempersembahkan korban sampai akhirnya tabut itu tiba di Yerusalem. Hasil akhir itu penting, tapi tentunya bagi Tuhan yang paling penting adalah prosesnya. Mungkin kita sedang sakit dan kesembuhan itu penting bagi kita, tapi jangan lupa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk memproses hidup kita. Itu yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Kita hanya berfokus kepada hasil akhir ingin sembuh dan melupakan proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Keberhasilan adalah hasil akhir yang kita inginkan, tapi jangan lupa proses menuju keberhasilan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita lakukan dengan cara-cara kedagingan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Banyak orang menjadi kaya tiba-tiba, tapi kekayaan yang didapat hasil dari menipu. Kekayaan yang didapat hasil korupsi, tentunya bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya yang salah. Kekasih Tuhan, mari fokuslah kepada proses, karena setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan memproses hidup kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Berjalan dalam kehendak Tuhan adalah berjalan dalam proses demi proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk mencapai hasil akhirnya Tuhan yang menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kekasih Tuhan. Mari fokuslah kepada proses, sehingga hidup kita yang diproses oleh Tuhan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan, pembaharuan, pola pikir, sehingga kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang sakit, baik yang sakit diabetes, yang sakit tekanan darah tinggi ataupun rendah, yang sakit paru-paru, yang sakit ginjal, yang sakit liver, yang sakit lambung, yang sakit saraf terjepit, yang sakit stroke, yang sakit pada tulang, yang sakit pada kepala. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah finansial, kiranya Tuhan Engkau yang menolong usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan yang mencari pekerjaan pun Tuhan tolong buka jalan. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dan menantu,
hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang mengalami persoalan, masalah-masalah yang lain, pergumulan-pergumulan yang berat sehingga mengalami tekanan, depresi. Kiranya Tuhan menolong. Kekasih-kasih Tuhan yang mengalami ikatan-ikatan dosa, kuasa-kuasa gelap yang mengikat, Tuhan tolong lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan tolong Kau berkati buah kandungan mereka. Kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong, berikan pasangan hidup yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan di subscribe, like, komen, dan di share. Bagikan video ini agar menjadi berkat bagi kekasih Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan.